Orang banyak melihat abang kan bukan lagu botinya. Orang melihat abang Lamborghini-nya. Orang melihat abang cincin berliannya. Banyak orang melihat setelah sukses. Sampai ada anak ospek kuliah itu, dia tulis cita-cita jadi Hotman Paris Utapea. Jadi ya, terkait tadi abang ada menyebut pilot. Kenapa abang disebut Raja Pilot? Waktu krisis moneter tahun 98, sayalah yang menangani pertama kepailitan di Pengadilan Niaga. Dan pada saat itu hampir semua perkara kepailitan saya yang pegang. Hampir termasuk PT Kiani Kertas, punya Pak Prabowo juga saya yang bela lolos dari kepailitan. Itu di situ saya dapat ratusan miliar rupiah. Ya, ratusan miliar rupiah. Karena memang waktu itu kan dolar hampir 20.000. Ya, jadi perusahaan susah. Dan ini pun dengan corona ini bakal menggila di perkara, tapi belum sekarang. Orang-orang debitur, para konglomerat masih sebagian besar masih sembunyi di Singapura. Nanti begitu pun mulailah terjadi perkara karena banyak kontrak yang terputus. Saya panen lagi begitu. Artinya apa? Kualitas akan selalu dicari orang. Saya 20 tahun Pak join sama Dr. Nono Anwar Makarim Harvard Group, bapaknya Nadiem Makarim yang Menteri Pendidikan. Dulu Nadiem Makarim ini anak kecil waktu saya sudah join sama bapaknya. Saya 20 tahun di Makarim Taira International Firm, saya 4 tahun di Australia dengan pengacaranya 700 orang. Seperti saya bilang tadi, itulah yang membuat saya menjadi out of the box. Apapun persoalan hukum bisnis, otomatis dari otak saya itu dalam bahasa Inggris sudah otomatis lancar. Akhirnya dalam musim corona ini, akhirnya orang akan mencari. Orang akan selalu mencari kualitas. Kira-kira begitu. Sombong dikit boleh Pak Ustadz ya? Australia, Bang Lukman. Bang Hotman, Australia. Berapa orang lagu Boti yang sampai ke Sydney? Kok tahu lagu Boti, Bos? Lagu Boti kampung halamanku. Berapa orang lagu Boti yang sampai ke Sydney? Ya, ada 1-2 lah, tapi yang saya itu di sana bergabung dengan kantor pengacara di sini yang pengacaranya 700 orang, seperti yang Pak Ustadz lihat di TV-TV itu, ya, di mana kalau Ustadz lihat kan di TV pengacara-pengacara bule itu bersidang. Dulu kerja saya di situ, ikut mengantar pengacara-pengacara bule itu pakai wig ke sidang, dorong bukunya, saya nonton berhari-hari bersidang, dan saya belajar bahasa Inggris hukumnya. Akhirnya bahasa Inggris hukum itu kan tidak bisa dapat dari guru les. Itulah yang membuat saya menjadi benar-benar otaknya itu legal minds terus. Kalau dijawab berapa, saya cuma 1 orang lagu Boti ada di sini. Orang banyak melihat abang kan bukan lagu botinya. Orang melihat abang Lamborghini-nya. Orang melihat abang cincin berliannya. Banyak orang melihat setelah sukses. Sampai ada anak ospek kuliah itu, dia tulis cita-cita jadi Hotman Paris Utapea. Jadi 5 poin, kalau dibatasi 5 poin kiat sukses. Supaya anak muda ini jangan jadi pemimpi. Dia mesti belajar juga kerja kerasnya. 5 poin, bisa Bang ringkas? 1, harus jelas tujuannya dulu. Kalau mau sukses kita harus jelas tujuannya dulu, ya. Karena kita tidak mungkin sampai ke tujuan kalau kita nggak tahu, ya. Yang kedua adalah nyali. Nyali adalah salah satu pokok penting modal sukses. Tanpa ada keberanian akan susah sukses. Yang ketiga adalah kalau seperti kata si pendiri Facebook, ya, persisten, ya, persisten. Artinya ngotot gitulah, ngotot, ya, ngotot terus menerus, ya. Yang keempat tentu kerja keras. Yang keempat kerja keras. Yang kelima adalah socialize, mengenal, membina relasi. Itulah 5 inti pokok dari yang saya terapkan selama ini. Yang dulu tidak ada rasa, sekarang jadi rasa percaya diri. Jujur aja Pak Ustadz, saya memakai berlian ini bukan untuk pamer, tapi saya datang ke tempat rapat dengan dasi mahal, semua orang tahu bermerek,
dengan cincin berlian yang kadang satu berlian ini 6 miliar, orang penampilan kita itu menjadi apa? Namanya itu self confidence, convincing, ya. Orang bule itu Pak, saya kan paling sering bertarung sama orang bule. Orang bule itu suka anggap rendah sama orang Indonesia, karena dianggap kita ini masih bodoh. Tapi begitu kita masuk ruangan, dari mulai sepatunya pun dia tahu mereknya, dasinya dia tahu mereknya, adanya di Champs-Élysées di Hollywood, adanya di Milan, dia langsung simpatik. Artinya apa? Orang yang berkualitas pakaiannya seperti itu, berarti otaknya juga berkualitas. Nah, itu bukan untuk pamer, tapi adalah bagian dari profesi untuk tampil pede gitu. Itu yang mesti anak-anak muda nih tahu, Bang Hotman. Apa 5 poin tadi, dari mulai tujuannya jelas, bernyali, ngotot, kerja keras, sosialnya baik, kemudian tujuan dari gaya itu pun punya tujuan, bukan sekedar ingin hura-hura dan lain sebagainya. Saya kira itu mendidik. Kemudian terkait dengan 3F ini, banyak anak orang kaya gagal sekolahnya, narkoba, tinggal di luar negeri pun tak betul. Tapi 3F ini bisa tes pendidikannya gimana? Kiat Bang Hotman. Ya, pendidikan paling utama itu kan dalam keluarga. Apa yang dilihat kehidupan kita sehari-hari, mau tidak mau, itu otomatis melekat kepada jiwa anak. Anak saya tiga-tiganya lulus Fakultas Hukum dari 3 subuh udah bekerja. Dia lihat gaya hidupnya memang kerja tanggung jawab, ya. Dia lihat keluarga juga tentram. Itulah bagian yang dia lihat tiap hari, sehingga mendarah daging dalam dirinya. Jujur bahwa walaupun di generasi saya itu banyak mobil mewah, anak-anak saya nggak pernah tertarik untuk pamer mobil mewah. Karena apa? Dia dari kecil sudah melihat mobil mewah itu. Jadi contoh hal yang paling bagus untuk anak adalah contoh yang kita lakukan tiap hari dalam keluarga. Itu kira-kira. Itu adalah pendidikan yang paling bagus. Ada beberapa orang yang sempat terjatuh dalam hidupnya, kemudian silap, salah. Kemudian setelah keluar dari penjara, Bang Hotman kasih dia kesempatan. Bang Hotman undang, kemudian bangkit percaya dirinya. Kemudian mungkin bagi sebagian orang lain sudah mencap dia, sudah menjudge. Itu apa motivasi Bang? Bisa kasih contoh yang mana ya? Ada beberapa, saya tak bisa sebut nama, nanti jadi infotainment. Ya, bagi saya bahwa manusia kan bisa berubah, ya. Masa lalunya itu tidak perlu kita persoalkan, tapi kalau kita sudah yakin bahwa kepribadiannya bisa berubah, ya kenapa tidak? Kadang-kadang justru orang yang, terutama kalau dia intelektual, kalau dia masuk penjara, justru orang kayak gitu yang bisa lebih dipercaya karena dia tidak mau lagi melakukan hal yang sama 2 kali. Ada banyak kasus Bang Hotman, dari mulai Nazarudin sampai JIS. Di antara semua kasus itu apa yang paling berkesan? Oke. Yang paling berkesan dalam hidupku adalah waktu krisis moneter tahun 98, waktu itu masih Presiden Soeharto, di mana saya ditunjuk oleh Bambang Triatmojo. Waktu itu IMF menutup 16 bank. Ya, IMF menutup 16 bank. Di situ saya 2 minggu duduk tiap hari dengan Bambang Triatmojo, anak sulungnya Presiden, sebagai pengacaranya. Saya bersama-sama dengan Adnan Buyung, Oce Kaligis. Di situ saya benar-benar merasa berarti apa? Anak orang kampung menjadi penasehat dari anak presiden. Dan saya ingat persis waktu itu, pernah Bambang Triatmojo meminjam buku saya. Buru-buru dia lari-lari. Kenapa? Bapak minta katanya. Pasal berapa katanya. Jadi dia pinjam, terus dibawa lari-lari ke istana. Itu sangat berkesan. Kalau mengenai kasus-kasus, kalau kasus bisnis di Indonesia ini hampir semuanya keluar presidennya melalui kantor saya. Banyak benar kasus-kasus raksasa yang saya pegang dengan ide-ide out of the box bisa menang. Saya kasih contoh, saya pernah memenangkan perkara kepailitan di mana
seorang kreditur, saya kalahkan tagihannya $1 miliar. Tapi jaminannya adalah tambang di perut bumi. Pertanyaannya adalah, boleh nggak swasta menjaminkan kekayaan di perut bumi? Waktu itu kasusnya saya menang melawan puluhan pengacara bule hanya dengan pelajaran kita waktu SD. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bahwa bumi, kekayaan dalam negara di perut bumi adalah milik negara. Jadi saya dalilkan bagaimana kau bisa menjaminkan batu bara di perut bumi, berarti jaminan kamu catat, dan itu menang, dan waktu itu menggoncang seluruh dunia karena $1 miliar. Saya masih ingat krediturnya adalah Bank Standard Chartered Bank. Dan itu hanya satu dari puluhan kasus-kasus yang saya pegang. Out of the box, udah kejepit, tiba-tiba boom keluar gitu.